Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri seminar proposal oleh saudari Marliza Cahyadi yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Tematik Terpadu menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Maisri Lena MPD dan Ibu Sahrunisa MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian pendidikan dan kepada teman-teman yang hadir pada sidang proposal oleh saudari Marliza Cahyadi ini. Baiklah, selanjutnya penyampaian proposal oleh saudari Marliza Cahyadi. Kepada saudari Marliza dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marliza Cahyadi, NIM 211299069, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Tematik Terpadu menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 SD. Nah, adapun pokok pembahasan saya pada kesempatan kali ini yaitu pendahuluan kajian teori dan kerangka teori, selanjutnya metodologi penelitian. Nah, pada pertama yaitu pendahuluan. Ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang mana pada kenyataannya, menurut banyak tutul pada tahun 2018 itu mengemukakan beberapa permasalahan seperti banyak peserta didik yang kurang memahami proses belajar karena guru belum menggunakan modal pada saat proses pembelajaran. Kemudian pada proses pembelajaran, guru mendominasi pembelajaran sehingga peserta didik belum aktif pada saat proses pembelajaran dan membuat pembelajaran tersebut kurang menyenangkan. Adapun dampak dari permasalahan tersebut yaitu peserta didik merasa kaku karena kegiatan pembelajaran yang kurang bervariasi. Peserta didik tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran karena bersifat monoton. Peserta didik lebih banyak mendengarkan sehingga kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik merasa jenuh mengikuti pembelajaran karena rendahnya rasa ingin tahu. Peserta didik dalam mencari, menemukan, dan memecahkan masalah terhadap materi pembelajaran. Peserta didik sering lupa dengan pembelajaran sebelumnya karena guru kurang membimbing peserta didik dalam menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Peserta didik yakni belum sesuai dengan sehingga akan berpengaruh pada hasil belajar peserta didik yakni belum sesuai dengan yakni yang diharapkan. Nah, melihat dari kenyataan tersebut, maka diperlukan adanya perbaikan terhadap pembelajaran, yang mana solusinya yaitu salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah model Discovery Learning, yang mana alasannya itu, seperti yang dikatakan oleh Putri dan Sukma pada tahun 2020, itu penggunaan model Discovery Learning dapat mengubah kondisi belajar peserta didik yang pasif menjadi aktif, kreatif, dan dapat mengubah pembelajaran yang semula peserta didik hanya menerima informasi dari guru, menjadi lebih banyak mencari informasi dengan melibatkan pikiran, dan mendorong peserta didik untuk berpikir serta bekerja. Dalam mengaplikasikan model Discovery Learning, guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan. Nah, adapun rumusan masalahnya secara umum yaitu bagaimanakah peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 SD. Nah, kemudian secara khususnya, bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 SD? Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 SD? Bagaimanakah hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 SD? Nah, adapun tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar peserta didik menggunakan model Discovery Learning pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 SD. Nah, adapun secara khususnya yaitu untuk mendeskripsikan rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning pada pembelajaran tematik terpadu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 4 SD. Kemudian untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning pada pembelajaran tematik terpadu
untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 4 SD. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan hasil belajar peserta didik menggunakan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 SD. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan kurikulum 2013 dan pembelajaran tematik terpadu menggunakan model discovery learning di kelas 4 SD. Adapun secara praktis dapat bermanfaat bagi peneliti, guru peserta didik, dan juga kepala sekolah. Nah, adapun kajian teori dan kerangka teori, yang pertama kajian teorinya membahas mengenai hakikat hasil belajar, hakikat pembelajaran tematik terpadu, hakikat perencanaan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu, hakikat model discovery learning, dan penerapan model discovery learning. Yang pertama, hakikat hasil belajar. Nah, jadi hakikat hasil belajar itu merupakan kemampuan yang didapatkan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar. Nah, jenis-jenis dari hasil belajar ini yaitu seperti ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini yaitu seperti faktor internal dan juga faktor internal. Selanjutnya yaitu pembelajaran tematik terpadu. Hakikat pembelajaran tematik terpadu yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik terpadu ini yaitu memberikan pengalaman langsung pada saat peserta didik. Tidak jelasnya pemisah antara mata pelajaran menekankan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran bersifat fleksibel, dan pembelajaran bermakna serta menyenangkan bagi peserta didik. Adapun tujuan dari pembelajaran tematik terpadu ini yaitu mengintegrasikan beberapa mata pelajaran sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami dan merasakan manfaat belajar karena materi disajikan dalam tema yang jelas. Nah, adapun kelebihan dari pembelajaran tematik terpadu ini yaitu mampu meningkatkan kerjasama peserta didik serta mampu kembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran. Nah, RPP ini maksudnya adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran untuk mencapai KD dan indikator yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam silabus. Adapun komponennya yaitu seperti identitas, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pendekatan, metode pembelajaran, alat sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, selanjutnya itu model discovery learning. Nah, model discovery learning ini adalah model pembelajaran yang mana peserta didik itu menemukan sendiri konsep atau materi yang dipelajari dan guru tidak memberitahu peserta didik secara utuh konsep atau materi yang dipelajari. Adapun tujuannya yaitu untuk menciptakan peserta didik yang terlibat aktif dan mandiri dalam kegiatan pembelajaran, melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keingintahuan peserta didik, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap apa yang dilakukan peserta didik. Adapun langkah-langkahnya yaitu seperti stimulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Nah, yang terakhir yaitu penerapan model discovery learning. Nah, itu ada beberapa langkah yaitu stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuktian. Selanjutnya kerangka teori. Nah, hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 SD ini penyebab masalahnya yaitu RPP masih cenderung menggunakan pendekatan saintifik dan kurang menggunakan model pembelajaran. Kemudian media pembelajaran hanya sebatas yang ada di buku. Pembelajaran masih bersifat teacher-centered, guru kurang membimbing peserta didik dalam belajar mandiri atau kelompok, guru tampak belum mengenalkan masalah-masalah nyata yang dekat dengan peserta didik. Adapun pemecahan masalahnya yaitu seperti langkah-langkah model discovery learning yaitu stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan. Adapun penilaiannya yaitu ada 2, RPP dan pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan ini ada 2 aspek, yaitu aspek guru dan aspek peserta didik. Nah, hasilnya peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tematik terpadu itu menggunakan model discovery learning di kelas 4 SD. Nah, selanjutnya yang pembahasan ketiga yaitu metodologi penelitian. Ini terdiri dari setting penelitian, subjek penelitian, rancangan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama, setting penelitian. Nah, pada proposal kali ini, penulis tidak melakukan penelitian dan hanya melakukan studi literatur kepustakaan terhadap penelitian terdahulu. Selanjutnya, yaitu subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada anak sekolah dasar. Rancangan penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian yang digunakan itu kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitiannya penelitian tindakan kelas. Yang kedua yaitu alur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model siklus yang dikembangkan menurut pendapat Cambridge dan M.C. Taggart dalam Ari Kunto pada tahun 2014.
Nah, adapun alur penelitian tindakan kelas ini seperti yang terlihat pada PPT, yaitu studi pendahuluan berdasarkan observasi awal guru dan peserta didik saat pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 SD. Hasil analisis studi pendahuluan proses hasil belajar masih rendah. Kemudian siklus perencanaan 1, rancangan pembelajaran yaitu langkah-langkah model discovery learning menurut Hosman pada tahun 2014, yaitu stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu tindakan dan pengamatan data, refleksi. Jika belum berhasil, maka lakukan siklus yang kedua, yaitu perencanaan 2, rancangan pembelajaran 2, kemudian langkah-langkah model discovery learning, tindakan dan pengamatan. Selanjutnya baru refleksi kedua. Jika berhasil, maka membuat laporan. Jika belum berhasil, maka lakukan siklus tersebut berulang kali. Nah, yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Pada prosedur ini terdapat beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Selanjutnya data dan sumber data. Nah, data di sini yaitu berupa hasil pengamatan dari setiap tindakan dalam pembelajaran tematik dengan menggunakan model discovery learning di kelas 4 SD. Data tersebut berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran. Selanjutnya sumber data penelitian ini diperoleh dari proses kegiatan pembelajaran tematik menggunakan model discovery learning kelas 4 yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup, serta aspek guru dan aspek peserta didik dalam proses pembelajaran. Data diperoleh dari subjek yang diteliti, yakni guru dan peserta didik di kelas 4 SD. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data dan instrumen data. Yang pertama, teknik pengumpulan data itu terdiri dari 3, yaitu observasi, tes, dan non-tes. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan di sini yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan psikomotor. Selanjutnya, analisis data. Data yang digunakan diperoleh di analisis itu menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, sekian penyampaian proposal dari Saudari Marliza Cahyadi. Kepada audiens yang ingin memberikan tanggapan, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya kepada kontributor 1 untuk memberikan tanggapannya. Kepada kontributor 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai kontributor 1, sebelumnya proposal Saudari Marliza secara keseluruhan sudah cukup baik. Mulai dari bab 1 sampai daftar pustaka secara keseluruhan juga sudah baik. Namun saya sedikit mengomentari proposal Saudari Marliza berdasarkan buku panduan penulisan skripsi FIP UNP untuk sistematika penulisan. Yang pertama yaitu pada bab 1, pada latar belakang di kalimat pertama dalam paragraf ketiga, yaitu kalimat pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebaiknya dihapus saja. Langsung saja pada menurut Rosman tahun 2015, karakteristik pembelajaran terpadu adalah lanjutan aja. Selanjutnya pada paragraf keempat dan kelima, sebaiknya pengertian hasil belajar cukup pada 2 ahli saja. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan penulis saja. Selanjutnya berdasarkan buku panduan untuk sistematika penulisan BTK terdiri dari beberapa bagian, terutama pada bab 1 seharusnya ada bagian perumusan dan pemecahan masalah. Namun pada proposal tidak ada pemecahan masalah, hanya rumusan masalah saja. Pada bab 2 yaitu kajian pustaka, ada sedikit kesalahan yaitu penulisan judulnya yang seharusnya kajian pustaka, pada proposal ditulis kajian teori sama dengan poin A setelahnya. Selanjutnya pada kerangka berpikir menunjukkan keterkaitan antara masalah, teori, hasil penelitian yang relevan, dan pilihan tindakan. Namun pada proposal tidak disertakan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Pada bab 3 terdapat poin yang urutannya terbalik. Urutan yang benar yaitu pendekatan dan jenis penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, dan prosedur penelitian. Sedangkan pada proposal, peneliti mengkaji tentang setting penelitian terlebih dahulu, setelah itu baru subjek penelitian dan pendekatan dan jenis penelitian. Selanjutnya,
Pada bab 3 tidak terdapat data dan berdasarkan buku panduan, pada bab 3 tidak terdapat data dan sumber data. Para proposal peneliti menguraikan tentang data dan sumber data tersebut. Sekian komentar dari saya. Kembalikan pada Berata. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Marliza Cahyadi untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada kontributor 1 yang telah mengomentari proposal saya. Insya Allah itu akan menjadi acuan bagi saya untuk merevisi kembali proposal ini. Sekian, terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Marliza Cahyadi. Selanjutnya kepada kontributor 2 untuk memberikan tanggapannya. Kepada kontributor 2 dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Talita Septia sebagai kontributor kedua untuk seminar proposal Marliza Cahyadi. Yang pertama yaitu penomoran halaman sudah ditulis dengan baik. Lalu yang kedua, di beberapa tempat penulisan kata asing discovery learning itu seharusnya ditulis dengan cetak miring, tapi masih ada di beberapa tempat yang tidak ditulis dengan cetak miring. Lalu yang selanjutnya, Saudari Marliza tidak mencantumkan daftar isi. Lalu untuk penulisan judul bab, itu seharusnya menggunakan angka 1 Romawi, titik, pendahuluan, tidak perlu menggunakan kata bab 1, langsung 1 Romawi, titik, pendahuluan, dan pada bab lainnya juga seperti itu. Lalu pada latar belakang masalah, di paragraf yang ke-6, kalimat itu seharusnya tidak dimulai dengan kata sambung seperti kata dalam, dan susunan kalimat itu seharusnya dimulai dengan subjek. Lalu pada paragraf terakhir di latar belakang masalah juga mengenai ketertarikan peneliti untuk meneliti dengan judul tersebut, seharusnya judul itu ditulis dengan cetak tebal. Lalu yang terakhir, pada bab 3 metode penelitian, bahasa yang peneliti gunakan, bahasa yang Saudari Marliza gunakan terkesan seperti telah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, hendaknya Saudari Marliza menambahkan kata akan dalam menjelaskan berbagai metode penelitian yang akan digunakan. Contohnya, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif, atau jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian tindakan kelas, dan seterusnya. Sekian tanggapan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 2. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Marliza Cahyadi untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kontributor 2 yang telah mengomentari proposal saya. Insya Allah akan menjadi acuan bagi saya untuk memperbaiki proposal tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Marliza Cahyadi. Demikianlah presentasi seminar proposal dari Saudari Marliza Cahyadi. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.